Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kamadali dengan NIM 1951822440414. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiarah gelombang penuh tapis kapasitor. Tugas ini sebagai perbaikan nilai pada mata kuliah elektronika dasar yang diampu oleh Pak Eko Swi. Ini adalah presentasi dari kelompok saya, ada Ade Monika Sanjaya dan Maidita Ajeng Pramesti. Sekarang kita ke definisi penyiarah gelombang penuh. Penyiarah gelombang atau rectifier merupakan bagian dari catu daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah DC. Komponen yang berfungsi sebagai penyiarah adalah dioda. Sekarang kita lanjut ke prinsip kerjanya bagaimana sih. Prinsip kerja dari penyiarah gelombang penuh dengan menggunakan trafo CT adalah terminal sekunder dari trafo CT mengeluarkan dua buah tegangan keluaran yang sama tetapi fasenya berlawanan dengan titik CT sebagai titik tengahnya. Seperti terlihat dalam gambar seperti ini, ada dioda 1 dan dioda 2, kemudian ada outputnya. Fungsi penyiarah gelombang penuh. Secara umum, fungsi penyiarah gelombang penuh adalah sebagai berikut. Berlaku untuk menyerahkan jenis tegangan arus AC menjadi DC yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. Kedua, digunakan untuk semua elemen elektronika, terutama bagian power supply. Tiga, penyiarah gelombang ini membantu perangkat elektronik untuk mendapatkan arus DC yang bersih dan bebas noise. Keempat, penyiarah gelombang penuh membantu perangkat elektronik untuk mendapatkan tegangan yang stabil dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan penyiarah gelombang penuh ini. Kelebihannya dapat menghasilkan nilai tegangan output yang stabil, memiliki dua fase tegangan berbeda pada bagian input, yakni positif dan negatif. Tegangan yang berbeda pada input akan dijadikan sebagai tegangan output semua tegangan dalam siklus AC. Akan disearahkan. Daya lebih efisien untuk diserap karena tidak ada siklus yang dibuang. Kekurangan, menggunakan lebih banyak dioda sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya jadi lebih mahal. Rangkaian terlihat lebih rumit karena membutuhkan lebih banyak komponen dioda untuk membuatnya. Dan pada penyiarah gelombang penuh ini ada dua jenis. Yang pertama, bridge. Bridge dengan proses penyiarahan gelombang penuh jenis bridge adalah ketika setengah periode pertama polaritas plus dioda 1 dan D2 on, kemudian sedangkan D3 dan D4 off. Ketika dioda D1 dan D2 off, nah kalian bisa lihat gambar di sini. Nah, D1 dan D2 ketika D1 dan D2 on dan D3, maka D3 dan D4 off. Seperti itu. Dan terlihat pada gelombangnya terdapat satu buah bukit dan satu buah lembah. Seperti ini kalian bisa lihat dalam bentuk sirkuit diagram dan waveforms-nya. Dan yang kedua adalah center tap atau CT. Proses penyiarannya adalah gelombang penuh CT adalah ketika setengah periode pertama dioda D1 on, sedangkan dioda D2 on. Selanjutnya, setengah periode kedua atau polaritas minusnya dioda D2 on, sedangkan D1 off. Jadi kebalikannya. Kalian bisa lihat di gambar seperti ini. Dan dia akan menghasilkan gelombang seperti ini. Nah, sekarang kita bahas filter kapasitor. Cara kerjanya, selama seperempat periode positif yang pertama dari tegangan sekunder, dioda D1 menghantar. Karena dioda menghubungkan sumber VS1 secara langsung dengan kapasitor, maka akan dimuati supaya tegangan maksimum Vm. Setelah mencapai harga maksimum, dioda berhenti atau off. Hal ini terjadi karena kapasitor mempunyai tegangan sebesar Vm yang artinya sama dengan tegangan sumber dan bagi dioda artinya tidak ada beda potensial. Akibatnya dioda seperti sampel terbuka atau dioda mundur reverse. Dengan tidak menghantarnya dioda, kapasitor mulai mengosongkan diri melalui resistansi beban RL
sampai tegangan sumber mencapai harga yang lebih besar dari tegangan kapasitor. Pada saat di mana tegangan sumber lebih besar dari tegangan kapasitor, dioda kembali menghantar dan mengisi kapasitor. Untuk arus beban yang rendah, tegangan akan hampir tetap sama dengan Vm. Tetapi bila arus beban tinggi, pengosongan akan lebih cepat yang mengakibatkan ripple yang lebih besar dari tegangan keluaran DC yang lebih kecil. Dan kita sekarang mulai bahas analisis rangkaian dengan beban resistif. Vs adalah tegangan masukan. Vs sama dengan V maksimum sin dikali waktu, atau T sama dengan V max sin dikali sinusoid T. Tegangan luaran atau VO, tegangan luaran output rata atau kita sebut dengan VODC, dan arus luaran rata IODC. Rumusnya adalah VODC sama dengan 2 Vm dibagi Pi, hasilnya sama dengan 0,637 volt. IODC sama dengan VODC dibagi R, atau resistansinya, karena kita menggunakan rangkaian menggunakan beban resistif. Sekarang dengan beban induktif, VO sama dengan R1 atau R awal ditambah L VO dengan seiring berjalannya waktu sama dengan VODC. Kemudian ini lanjutan ada A cos tegangan DC VODC 2 Vm per Pi. Nah, ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Kita balik. Sini ada IODC VODC bagi R, sedangkan ini VODC 2 Vm per Pi. Ada tegangan harmonik yaitu alfa sama dengan 0, dan ketika kita akan menentukan harmonik keberapa, maka bisa menggunakan rumus yang ini. Kesimpulannya, penyiaran gelombang rectifier merupakan bagian dari catur daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan searah atau DC. Komponen yang berfungsi sebagai penyiarah adalah dioda. Penyiarah gelombang penuh memiliki ciri gelombang satu puncak dan satu lebah. Terdapat dua jenis penyiarah gelombang penuh, yaitu dengan jenis bridge dan center tap. Analisis rangkaian penyiarah gelombang penuh dapat disimulasikan menggunakan software Proteus profesional yang dapat membuat simulasi rangkaian secara lengkap dan dapat digunakan sebagai pembanding hasil dari simulasi sebelumnya. Berikut adalah hasil dari presentasi saya. Terima kasih.